Bapak Presiden, tadi sudah disinggung sedikit soal paket-paket deregulasi karena situasi ekonomi kita seperti sekarang. This is the blessing of the crisis mungkin. Ada paket 1, paket 1, 2, 3, sampai 4. Kalau kita lihat itu kan soal kemudahan investasi, kemudian mendorong ekspor, kemudian meningkatkan daya beli. Kira-kira ada di sini. Jadi ada untuk pengusaha, tapi juga ada untuk rakyat langsung. Setelah berjalan, Bapak lihat bagaimana paketnya? Iya, supaya goalnya tahu ya, rakyat goalnya tahu bahwa ini nanti goalnya adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk rakyat. Karena masih ada 7-8 juta yang masih menganggur. Targetnya ke sana, ini membuka lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, pada paket yang pertama, kita mengarahkan pada hal yang bersifat makro. Betul. Kemudian paket yang kedua, yang berkaitan dengan keringanan pajak, tax holiday, kemudian tax allowance, dan juga kemudian izin untuk investasi. Misalnya sekarang perizinan untuk yang di kawasan industri hanya 3 jam. Tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa itu hanya adalah 3 jam. 3 jam itu urusan membuat PT, kemudian membuat izin untuk NPWP, kemudian yang ketiga untuk izin usaha, langsung dalam 3 jam jadi. Kalau dia mau langsung konstruksi, misalnya bawa uang, langsung mau membangun, juga ini dengan 3 ini langsung bisa dikerjakan. Izin yang lainnya menyusul. Kecepatan ini yang ingin kita berikan pada investor, karena kalau kita bersaing sekarang ini dengan negara-negara yang lain, mereka kecepatannya sudah seperti itu. Kita juga harus berani mendahului mereka. Ini kan antar negara sekarang ini saling berkompetisi, saling bersaing. Kalau kita biasa-biasa saja ditinggal, sehingga kesempatan kerja bagi masyarakat menjadi hilang. Saya kira paket yang kedua arahnya ke sana. Kemudian paket yang ketiga ini memang menyangkut penurunan BBM, aftur, kemudian solar, kemudian penurunan tarif listrik. Saya kira ini juga sangat penting untuk menumbuhkan, mengurangi biaya-biaya yang ada di masyarakat dan biaya yang ada di dunia usaha. Sekarang kalau dilihat respon para investor gimana, Bapak Presiden? Kalau lihat? Ya, saat saya kumpulkan mereka sangat merespon positif paket-paket yang kita berikan, tetapi mereka masih meminta, Pak, ini urusan izin ini masih lama, Pak, ini yang mestinya harga gas juga harus turun. Nah, ini kan masih banyak hal yang harus kita kerjakan, dan ke depan saya kira akan ada paket-paket yang semuanya kita ingin agar kita mempunyai daya saing yang tinggi Indonesia, dan kita mempunyai daya kompetisi dengan negara-negara yang lain untuk menarik investasi, untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat. Bapak Presiden, ini kan selalu jadi kebijakannya oke, tapi kan selalu ada pertanyaan implementasinya di tingkat bawah. Bapak pasti sangat berpengalaman karena memulai sebagai pemimpin itu dari wali kota, jadi gubernur, lalu kemudian sekarang jadi presiden. Seperti apa melihat implementasi di tingkat bawahnya? Ya, ini yang harus diikuti, harus kita ikuti. Kalau kita sudah memutuskan, kemudian kita tinggal, ya kemungkinan tidak dilaksanakan di tingkat bawah. Oleh sebab itu setiap memutuskan, kenapa saya harus cek sampai pelabuhan, kenapa saya juga harus cek sampai ke daerah. Saya ingin memastikan bahwa setiap keputusan itu implementasinya, pelaksanaannya itu betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau tidak, ya lepas lagi. Karena beberapa waktu lalu Bapak tegas untuk mempercepat, misalnya dana yang sampai ke desa, dana yang sampai ke daerah itu harus cepat dibelanjakan, karena ini salah satu hal yang menolong kita untuk tidak jatuh terlalu dalam. Dan itu kan Bapak berkali-kali mengatakan hanya belanja. Jadi pemerintah harus membuat belanja barang modal itu lebih cepat untuk kemudian konkret dirasakan oleh publik. Iya, dan itu sekarang terasa. Oktober ini saya ke desa juga, kita lihat sudah mulai digunakan dana desa misalnya. Kemudian juga belanja pemerintah provinsi, belanja pemerintah kabupaten kota, semuanya kita ikuti setiap hari sekarang ini. Dan alhamdulillah perkiraan saya nanti pada bulan
Desember akhir tahun itu kira-kira belanja pemerintah akan mencapai 92 sampai 94. Pak, saya ingin tanya satu hal Bapak, karena bagi rakyat itu kan memang kalau mereka sudah tertangani soal kesehatannya, dia juga sudah happy. Pendidikannya juga sudah happy. Ini kan cerita seolah-olah ada persoalan dengan BPJS dan dananya begitu besar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu bahkan mempengaruhi pelayanan karena kemudian dana itu belum tidak terlalu liquid. Apa yang Bapak lihat di lapangan? Kalau saya lihat nggak ada masalah. Hanya biasanya pencairan dari pencairan itu maksud BPJS ke rumah sakit itu betul. ini biasanya tidak cepat karena verifikasinya menuntut kehati-hatian. Saya kira orang tidak mau, saya kira nggak mau disalahkan karena kecerobohan kemudian sudah membayar kemudian keliru. Itu hanya masalah administratif. Cara Bapak sampai ke bawah itu kemudian kan nyata di soal dwelling time. Begitu Bapak melihat dan memperlihatkan ekspresi yang kecewa pada situasi dwelling time yang panjang. Yang ingin saya katakan adalah ini Jokowi banget, kan gitu kira-kira. Kalau karena dulu sering kan ke lapangan. Itu ya kita ingin turun ke bawah pasti sudah ada identifikasi masalah-masalah yang ada di situ. Kemudian apa yang nanti akan kita solusikan dengan masalah yang ada. Tetapi memang kita selalu ke sana tanpa memberitahu, sehingga betul-betul kita melihat apa adanya. Dan dengan cara itulah perbaikan-perbaikan itu akan bisa kita selesaikan. Saya tidak mau hanya datang ke sebuah tempat seremonial, kemudian setelah ditinggal nggak ada follow up apa-apa, nggak ada tindak lanjut untuk apa. Kita jeda lagi Bapak Presiden. Pemirsa, kita akan segera kembali selepas jeda berikut.